wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hilda Huruf Falahia dari Sosiologi 2019C NIM 19040564099. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan latar belakang dari salah satu mazhab Frankfurt, yaitu Erich Fromm, terkait dengan teori konsep alienasi atau keterasingan pada manusia. Dan juga saya sudah menjelaskan terkait dengan teori kritis konsep alienasi atau keterasingan pada manusia. Di video ini saya akan mengulas sedikit sebelum saya memulai video aksi berupa wawancara. Saya akan mengulas sedikit terkait dengan alienasi atau keterasingan menurut Erich Fromm. Alienasi atau keterasingan menurut Erich Fromm yakni keadaan di mana manusia mengalami keterasingan dari aktivitas produksi, hasil produksi, diri sendiri, dan juga lingkungan sekitar. Manusia merasa asing dengan dirinya sendiri sebagai sosok terasing yang tidak mengalami dirinya sebagai pusat dari dunianya. Fromm menjelaskan bahwa alienasi atau keterasingan bukan hanya terjadi pada masyarakat modern, namun sebuah fenomena yang terjadi dalam rentang sejarah dan juga kebudayaan manusia yang cukup lama. Fromm, hubungan majikan dengan buruh, yaitu majikan yang ingin mengeksploitasi buruh semaksimal mungkin. Semakin banyak yang didapatkan dari buruh, semakin puas majikan terhadap buruh. Hubungan antar majikan dan buruh ini merupakan hubungan yang negatif sebab kepentingan pihak satu mengganggu pihak lainnya. Berbagai tekanan kerja yang dialami oleh buruh berupa ketidakadilan, tidak adanya fairness dalam upah, dan kurangnya fasilitas yang diterima oleh buruh dalam pekerjaannya. Hal itu akan membuat buruh mengalami sebuah keterasingan yang nantinya akan menyulut ke tindakan seperti demo. Salah satu hal yang paling terlihat dalam kerja buruh yakni teralienasinya mereka pada pekerjaannya. Menurut Karl Marx, dikatakan teralienasi karena pekerjaan tidak lagi mencerminkan personalitas dan kepentingan buruh itu sendiri. Namun sebaliknya, pekerjaan buruh berada di bawah pengaruh suatu kehendak asing, yakni manusia lain yang disebut dengan pemilik modal atau pemilik usaha. Dengan demikian, kerja buruh tidak lagi didasarkan oleh profesionalisme, melainkan menjadi aktivitas yang melayani di bawah dominasi paksaan terhadap manusia lain. Selanjutnya saya akan menayangkan video wawancara yang telah saya lakukan dengan dua informan. Dua informan ini merupakan karyawan dari salah satu perusahaan swasta yang nantinya saya akan mengulik lebih dalam bagaimana ia bekerja, terus apa aja peraturan di perusahaan tersebut, lalu apakah mereka sudah mengalami keadilan di perusahaan tersebut, dan masih banyak lagi. Biar tidak penasaran, berikut videonya. Kenalkan, nama saya Risma Aprilia Anjani, umur saya 20 tahun. Saat ini saya berprofesi sebagai karyawan di salah satu perusahaan. Nama saya Yuni Dewi Saputri, sekarang saya berusia 24 tahun dan status saya karyawan swasta. Sudah berapa lama Mbak bekerja? Kalau di perusahaan ini saya bekerja hampir 1 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Anda bekerja di perusahaan atau di PT mana? PT Rice Food Indonesia yang berada di Surabaya. Selama Anda bekerja, apa yang Anda rasakan ketika Anda bekerja di perusahaan tersebut? Yang saya rasakan ada senangnya, ada tidak enaknya, namanya juga ikut orang, jadi ya semuanya dirasakan. Ya, karena menurut saya jam kerja di perusahaan ini sangat fleksibel. Alasan Anda sehingga Anda memutuskan untuk bekerja? Dulu saya disuruh kuliah sama orang tua saya, tapi saya melihat orang-orang kalau kerja kok enak, jadi ya saya memutuskan untuk kerja. Selain karena kebutuhan ekonomi, juga bagi
usia saya yang sekarang sudah sepantasnya saya untuk bekerja. Saat pandemi seperti ini, apakah ada ketentuan yang diterapkan atau perubahan jam kerja yang diterapkan oleh perusahaan? Tidak ada, malah pada saat ini di perusahaan menerapkan jam kerja tambahan yang melebihi dari biasanya. Berarti saat pandemi seperti ini malah ada pertambahan jam ya? Iya, biasanya kan normalnya kan 7 jam kerja. Terus sebelum puasa itu ada tambahan kerja 2 jam, jadi 9 jam kerja. Kalau sekarang bulan puasa hanya 1 jam, jadi 8 jam kerja. Kalau boleh tahu, upah yang Anda peroleh apakah tergolong UMR? Iya, kalau di perusahaan saya UMR. Terus upah yang Anda peroleh saat ini apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang telah Anda lakukan? Sudah sesuai, karena di perusahaan saya per bagian itu ada tambahan upah tersendiri. Jadi kalau ada jam lembur itu ditambah upahnya? Iya. Sesuai jam tersebut atau bahkan upahnya itu bisa melebihi atau berkurang? Sesuai jam, jadi per jamnya berapa gitu upahnya. Menurut saya sudah sesuai, jikapun itu kurang mungkin tidak akan bertahan sampai 2 tahun saya bekerja di PT tersebut. Selama Anda bekerja sampai saat ini, apakah Anda pernah merasakan teralienasi dari perusahaan tersebut? Ya, kita kan sebagai buruh, kita kan istilahnya kayak ngikut orang. Jadi ya hal tersebut pasti dirasakan oleh semua buruh atau karyawan. Kalau boleh tahu, bentuk keterasingan itu seperti apa yang Anda rasakan? Jadi di perusahaan saya, kalau bagiannya kan banyak. Kalau di bagian saya, jam masuknya kan harusnya kan jam 7. Tapi jam 6 kita harus sudah ada di pabrik, kita harus sudah melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi perharinya kita harus loyalitas 1 jam. Itu juga termasuk. Terus ada lagi, kan ada bagian cutting. Nah, bagian cutting tersebut dikasih bahan segini. Nah, kita harus memperoleh target. Nah, apabila kita tidak mendapatkan target tersebut, kita akan mendapatkan denda yang namanya SP, surat peringatan. Selama Anda bekerja kurang lebih hampir 1 tahun, apakah Anda pernah dikasih peringatan berupa SP tersebut? Namanya juga manusia, Mbak ya. Jadi ada salahnya. Jadi saya pernah mendapatkan tersebut. Di masa pandemi saat ini kan banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan penurunan upah, terus pengurangan karyawan. Apakah di perusahaan yang Anda tempati kerja saat ini juga menerapkan hal tersebut? Tidak, malah di perusahaan yang saya tempati saat ini, di masa pandemi saat ini di perusahaan-perusahaan lain kan ada pengurangan karyawan. Tapi di perusahaan yang saya tempati malah membuka lowongan besar-besaran untuk merekrut kembali. Iya, merekrut kembali karyawan. Lalu mengenai upah, apakah ada penurunan upah? Tidak ada. Malah sekarang kan lembur, jadi upahnya semakin banyak. Apakah ada perubahan jam kerja di tempat kerja Anda? Ya tentu saja, karena pemerintah juga mengadakan protokol di mana setiap usaha harus tutup di bawah jam 9. Dan itu sangat berpengaruh di mana jam tersebut banyaknya pengunjung yang akan keluar, tapi selalu dibatasi dengan waktu yang ditentukan. Di masa pandemi saat ini, di tempat kerja Anda, apakah terjadi penurunan gaji? Untuk penurunan gaji tidak, tapi untuk pengurangan karyawan tidak. Tanggapan Anda terkait dengan karyawan yang diharuskan untuk lembur namun upah yang diperoleh itu tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan? Saya sebagai karyawan tidak setuju dengan adanya tersebut, karena waktu adalah uang. Waktu kita terbuang sia-sia. Itu namanya loyalitas. Jadi kalau kita ada tambahan waktu kerja, jadi kita harus mendapatkan tambahan upah kerja. Bila Anda diperlakukan oleh pihak perusahaan seperti itu, apa yang Anda rasakan? Ya, yang saya rasakan, bukan saya saja, semua karyawan juga merasakan tidak adil, karena hal tersebut sudah menyalakan kesepakatan bersama yang sudah dibuat sebelumnya. Misalkan tempat kerja Anda saat ini memberikan keputusan itu secara sepihak terkait dengan penundaan maupun pengurangan pekerja maupun gaji, apakah hal tersebut sudah menyalahi aturan kontrak kerja? Iya, hal tersebut kan sudah menyalahi kontrak kerja yang sebelumnya sudah disepakati bersama.
Jadi apabila perusahaan tersebut melakukan hal yang sepihak, berarti kan perusahaan tersebut sudah menyalahi kontrak kerja yang sudah disepakati. Tentu saja itu sangat menyalahi karena tidak sesuai dengan peraturan atau perjanjian kita awal masuk mengikuti kerjasama perusahaan tersebut. Tapi jika itu sampai terjadi, tentunya akan ada tindakan dari kami sebagai karyawan. Menurut Anda, kebijakan manajemen tempat kerja Anda saat ini apakah sudah adil pada karyawannya atau justru malah sebaliknya? Kalau menurut saya sudah adil karena di perusahaan saya ada jam istirahatnya kan 1 jam. Di situ kalau ada tambahan kerja juga ada tambahan upah untuk karyawan. Selama yang saya rasakan bekerja di situ, menurut saya sudah adil. Selama Anda bekerja, apa yang Anda rasakan? Apakah Anda pernah merasakan ketidakadilan atau diskriminasi di tempat kerja Anda saat ini? Selama ini tidak, karena di tempat kerja kita ada beberapa peraturan yang harus kita lakukan, ada juga beberapa yang memang tidak bisa dilanggar. Jadi tidak mungkin ada ketidakadilan antara karyawan dan karyawan. Apakah Anda setuju apabila perusahaan memberikan aktivitas kerja karyawan harus mengarah pada diri mereka untuk berbuat lebih dan memberikan cukup ruang untuk dapat mengekspresikan dirinya? Bagaimana pandangan atau pendapat Anda terkait hal tersebut? Semua karyawan pasti setuju dengan hal tersebut, tapi beberapa perusahaan kan ada kebijakan atau ketentuan berbeda-beda. Kalau di perusahaan saya diperbolehkan untuk minum atau makan cemilan-cemilan setiap saat. Terus kalau mau izin ke toilet atau apa itu juga diperbolehkan tanpa harus Diberikan sanksi? enggak dipusingkan atau itu dengan scan atau apa-apa, tapi harus ada pengganti yang mengerjakan pekerjaan kita. Saya setuju, tapi walaupun kita diberi ruang yang cukup untuk berekspresikan diri kita sebagai karyawan, kita juga tidak lupa dengan aturan tersebut. Apabila manajemen perusahaan beserta karyawan membuat surat kesepakatan bahwa perusahaan tidak melakukan PHK, tetapi apabila kondisi masih belum memungkinkan, belum kondusif, maka karyawan harus menyetujui semua keputusan yang ditetapkan oleh perusahaan. Apakah pendapat Anda terkait dengan peraturan tersebut? Apakah Anda pro atau justru Anda kontra terhadap peraturan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan tersebut? Bagi saya sangat pro, sangat setuju. Itu juga demi kelangsungan dari perusahaan, juga dari kami yang masih bekerja di situ. Kami juga patuh dengan peraturan yang dibuat. Tentu ada beberapa peraturan baru yang dibuat di sana mengenai tentang pandemi seperti ini. Cuma ada juga beberapa poin di mana saat kita sudah mematuhi, kita juga punya waktu untuk mendapatkan apa yang dari perusahaan. Salah satu contohnya apa? Jika kita menyetujui tentang peraturan, mulai dari jam kerja kita yang berkurang, hak kita dalam upah itu kalau bisa tidak terlalu berpengaruh. Mungkin ada beberapa Hak yang harus diperoleh karyawan itu dalam setidaknya kita selama bekerja di masa pandemi masih mendapatkan apa yang pantas untuk kita dapatkan di masa pandemi. Terima kasih atas penjelasannya dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Sekian wawancara pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mbak Anjani mau meluangkan waktunya sebagai narasumber yang mau saya wawancarai terkait dengan aksi teori kritis dari Erich Fromm, alienasi atau keterasingan pada manusia. Berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan perusahaan dan dunia kerja di wilayah damai dan harmonis, di mana kepentingan semua pihak disandingkan untuk saling memaklumi dengan menumbuhkan kebersamaan yang ideal dan bukan saling mengekang. Kini bukan saatnya lagi kerja menjadi panggung class of struggle, di mana pekerjaan dan manajemen memperjuangkan kelas dan urusannya masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini.
terkait dengan aksi yang saya lakukan, ya ini berupa wawancara dengan 2 informan yang merupakan karyawan swasta. Apabila ada salah kata, typo maupun kesalahan yang lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Sosiologi Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.